Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membuktikan salah satu rumus limit fungsi trigonometri, yaitu limit fungsi sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan rumus tersebut, mari kita gambarkan lingkaran satuan pada koordinat kartesius seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, yang perlu kalian ingat adalah lingkaran satuan merupakan lingkaran yang panjang jari-jarinya itu 1. Nah, di sini pada lingkaran tersebut mari pula kita gambarkan segitiga siku-siku OAB seperti pada gambar. Di mana dalam segitiga siku-siku tersebut sudut pusatnya adalah kita sebut saja sudut X. Dan di dalamnya juga terdapat segitiga OAD dan segitiga siku-siku OCD. Nah, sekali lagi tolong diingat bahwa ini merupakan lingkaran satuan. Dengan demikian, panjang sisi OA dan panjang sisi OD itu sama dengan panjang jari-jari pada lingkaran tersebut, di mana panjangnya adalah 1. Jadi OA panjangnya 1 dan OD itu 1. Nah, mari kita membuktikan. Sekarang perhatikan segitiga OAD. Ya, segitiga OAD apabila kita tinjau dari luasnya, pasti luas segitiga OAD itu kurang dari luas juring OAD. Dan pasti akan kurang dari juga luas segitiga OAB. Nah, sekarang perhatikan segitiga OAD. Untuk mendapatkan luas segitiga OAD, rumus luas yang kita gunakan adalah 1/2 alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah OA dan tingginya adalah CD. Kemudian untuk luas juring OAD, mari kita mengingat kembali bahwa untuk mendapatkan luas juring, itu rumusnya adalah besar sudut pusat juring tersebut per 2pi, ya, atau total sudut dalam satu lingkaran 2pi dikali luas lingkaran tersebut, di mana luas lingkaran rumusnya PR pangkat 2. Sehingga apabila sudut pusatnya di sini, sudut pusat OAB itu adalah sudut X, maka luas juring OAD dapat dituliskan menjadi X per 2pi dikali PR kuadrat. Kemudian untuk luas segitiga OAB menggunakan rumus tengah alas kali tinggi, yakni 1/2 alasnya OA, tingginya kita gunakan AB. Seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan sisi CD. Ya, perhatikan sisi CD. Sisi CD itu berada dalam segitiga OAD dan segitiga OCD, di mana dia siku-siku di C, ya. Nah, apabila kita tuliskan sin X berdasarkan segitiga siku-siku OCD, sin kan kita tahu sin dehi, sin depan per hipotenusa. Nah, berarti sin X itu adalah sisi depan, di mana itu adalah CD per hipotenusa, yaitu OD. Berarti CD per OD. Dengan demikian, apabila saya tuliskan sin X sama dengan CD per OD, maka CD itu sama dengan OD dikali sin X. Dengan demikian, CD di dalam rumusan ini akan saya ubah bentuknya menjadi OD dikali sin X. Nah, kita lanjut. Yang luas juring kita tulis saja, demikian dulu ya. Lalu, untuk luas segitiga OAB, sekarang perhatikan sisi OAB dalam siku-siku, segitiga siku-siku OAB. Nah, di sini apabila saya ingin menuliskan tangan X dalam segitiga siku-siku OAB, tangan kan berarti tangan desa, depan per samping. Nah, sisi depan dari sudut X adalah AB, berarti AB per sampingnya OA. Ya, dengan demikian AB itu dapat saya tuliskan menjadi OA dikali tangan X. Nah, dengan demikian AB ini saya ubahlah bentuknya. Saya dapat tuliskan jadi OA dikali tangan X. Nah, kenapa tujuannya adalah supaya saya bisa menuliskan OA itu 1, OD itu 1. Ingat kembali bahwa panjang OA 1 dan panjang OD 1. Jadi ini pasti 1, OD 1 gitu ya. R di sini 1 ya. OA 1, OA 1. Nah, seperti itu maksudnya.
Lalu yang untuk luas juri ini bisa kita bagi ya, Pi dibagi Pi. Ya, sehingga pertidaksamaan ini menjadi, nah OA kan 1 ya, OD 1 jadi 1/2 kali 1 kali 1 kali sin X. Kurang dari sama dengan, ini menjadi X/2 dikali 1 kuadrat ya, R-nya itu 1, tolong diingat lagi. Lalu ini jadi 1/2 kali 1 kali 1 kali tangan X. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti itu. Jadinya 1/2 sin X kurang dari sama dengan X/2 kurang dari sama dengan 1/2 tangan X. Nah, mari kita kalikan semua ruas itu dengan 2. Karena kebetulan ini ada 1/2, 1/2, 1/2 gitu ya. Supaya lebih sederhana lagi. Sehingga menjadi sin X, tersisa sin X ya di ruas kiri. Lalu di tengah menjadi tersisa X. Dan di ruas kanan tersisa tangan X. Nah, kemudian untuk menghadirkan X per sin X gitu ya setidaknya, mari kita coba kalikan semua ruas dengan 1 sin X. Jadinya sin X per sin X itu 1, kurang dari sama dengan X per sin X, lalu kurang dari sama dengan, sebenarnya ini sebelumnya ada tangan X per sin X. Nah, seperti kita ketahui bahwa tangan X itu kan berarti sin X per cos X. Berarti kita bagi lagi dengan sin X. Ya, tersisa menjadi 1 kurang cos X. Seperti itu. Nah, karena tujuan kita adalah mendapatkan nilai limit rumus dari sin X per X untuk X mendekati 0, maka di sini kita berusaha mengubah bentuk ini menjadi sin X per X. Maka kita bisa balik aja dengan catatan tandanya kita ubah arah. Sehingga kebalikan dari 1 tetap 1, tandanya kita ubah jadi lebih dari sama dengan, kebalikan dari X per sin X jadinya sin X per X, lalu kebalikannya kita ubah tanda, lalu kebalikan dari 1 per cos X itu jadinya cos X per 1 atau cos X. Nah, kemudian di sini coba kita operasikan limit fungsi untuk X mendekati 0. Jadi semua ruas kita operasikan limit fungsi untuk X mendekati 0. Nah, di sini limit fungsi 1 untuk X mendekati 0, karena ini konstanta ya, berdasarkan teorema dasar limit, nilainya tetap 1. Nah, untuk ruas tengah ya kita tulis saja sama karena kita akan mencari nilai dari limit sin X per X untuk X mendekati 0. Dan yang ruas kiri coba kita substitusikan aja 0 ke dalam cos X, jadinya cos 0 itu seperti kita tahu 1. Nah, berarti limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu rentangnya cuma 1 ke 1. Dari 1 ke 1. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa limit fungsi sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, demikianlah pembahasannya atau pembuktian rumus limit sin X per X untuk X mendekati 0. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembahasan lainnya. Terima kasih.